Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita oleh Allah ditakdirkan untuk bertatap muka walaupun dengan melalui media elektronik yaitu HP. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir sehingga pembelajaran di sekolah nanti bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak PLS pada tahun 2020-2021 ini berbeda dengan PLS tahun yang lalu karena memang kondisi COVID yang menyebabkan kita seperti ini. Anak-anak, kali ini Bu Nur akan menyampaikan yaitu materi PLS tentang toleransi di dalam beragama. Sebelum saya menyampaikan toleransi di dalam beragama, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar kita nanti ketika masuk sekolah kita juga sudah saling kenal. Maka perkenankanlah, nama saya Ibu Nur Wahyu Fuadiah. Alamat saya ada di RT 4 RW 1 Desa Jedis. Mungkin di antara kalian ada yang rumahnya di Jedis. Baik anak-anak, kita langsung pada materi yaitu toleransi di dalam beragama. Yang pertama ini adalah pengertian toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi dalam agama itu disebut juga dengan tasamuh, yang artinya adalah sifat dan sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian orang lain. Anak-anak, di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Di dalam kita membutuhkan orang lain, maka kita harus mempunyai rasa saling menghargai, saling menghormati, dan juga tolong-menolong. Dalam hidup bermasyarakat terutama anak-anak, ini hendaknya kita membiasakan diri untuk saling bekerja sama, saling tolong-menolong. Tolong-menolong di dalam Islam, terutama agama kita, saya lihat di sini mayoritas semuanya anak-anak itu beragama Islam. Ini dianjurkan. Dalil nakli yang berkaitan dengan tasamuh atau toleransi ini oleh Allah juga di Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu di dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong kamu di dalam hal kejelekan. Jadi inilah anak-anak bahwa kita itu diperintahkan untuk saling tolong menolong. Walaupun kita mempunyai tetangga yang berbeda agama, kebetulan kemungkinan tetangga kita itu ada bencana, rumahnya kebakaran, maka kita juga harus menolongnya karena itu adalah bukti bahwa kita itu dianjurkan untuk saling tolong menolong. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan aku jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya di antara kamu itu saling kenal mengenal. Inilah anak-anak, kalau Allah saja sudah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu supaya kita itu antara satu dengan yang lainnya itu saling kenal mengenal. Kalau kita sudah saling kenal mengenal, maka akan tumbuh atau timbul rasa ingin menghormati, ingin menghargai, dan ingin membantu. Di negara kita kan ada di lambang Garuda Pancasila itu tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Negara kita itu terkenal banyak sukunya, banyak bahasanya, banyak ragam budayanya. Tapi dunia juga mengakui tentang Bhinneka Tunggalan Ika di negara kita itu. Walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda
bahasa, namun karena ada hormat menghormati, saling menghargai, sehingga negara kita itu menjadi negara yang tentram, menjadi negara yang bersatu. Anak-anak, itulah tentang pengertian tasamuh. Sekarang bagaimana contoh perilaku tasamuh atau toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini? Contoh perilaku tasamuh atau toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini diantaranya yang pertama, tidak memaksa orang lain di dalam hal beragama. Maksudnya kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain mengajak ke agama kita dengan cara bagaimanapun itu dilarang. Lakum dinukum waliyadin, buatmu agamamu dan buatkulah agamaku. Kemudian yang kedua, contoh dari perilaku tasamuh yaitu bergaul dan bersikap baik dengan orang lain. Anak-anak, kalian nanti tentu di sekolah itu temannya beragam. Ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang cantik, ada yang ganteng, dan lain sebagainya. Dalam berteman kita tidak boleh memilih-milih teman. Aku harus berteman dengan yang ini, aku harus berteman yang ini. Jangan. Semua manusia itu di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Ya, anak nanti tidak boleh kita itu memilih-milih teman. Kemudian yang ketiga, contoh perilaku tasamuh itu adalah lapang dada dalam menerima sikap dan perbedaan. Kemudian yang keempat, tidak boleh mencela peribadahan atau sesembahan orang lain. Nah, sekarang dari contoh perilaku tasamuh tersebut juga ada fungsinya. Apa fungsinya kita melaksanakan toleransi atau tasamuh itu? Di antaranya fungsi tasamuh atau toleransi, satu, mempererat persatuan dan kesatuan. Insya Allah kalau kita itu saling menghormati, saling menghargai, tidak ada permusuhan, sehingga adanya hanya persatuan dan kesatuan, dan inilah yang membuat nanti kita itu bisa tentram dan damai dalam hidup. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan derajat manusia. Yang ketiga, meringankan beban orang lain dengan mempunyai rasa ingin menghormati, kemudian ada rasa ingin membantu. Ini berarti meringankan beban orang lain. Yang keempat, fungsi toleransi atau tasamuh yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan. Itulah anak-anak materi PLS yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong nanti kalau kalian kurang jelas bisa diulang-ulang lagi ya. Kalian setel lagi, diulang-ulang lagi karena ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapa nanti yang bisa menjawab dengan baik, sekolah akan memberikan hadiah kepada kalian. Itu saja anak-anak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.